Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oke. Saya Bocil. Kembali lagi di channel Kecil. Dan untuk kesempatan kali ini kita bakal ngobrolin apa yang kita tahu. Nah, Seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu dirasa suka sama konten ini, like, komen, dan subrek. Berbicara tentang kesehatan, dunia kesehatan hari ini sudah menjadi industri. Di mana semakin banyak penyakit, semakin banyak uang berputar di situ. Jadi kenapa sampai hari ini ada beberapa penyakit yang memang dibiarkan ada, yang katanya nggak ada obatnya. Contoh HIV Kanker. itu kan virus juga, dan beberapa penyakit yang memang sulit untuk sulit untuk disembuhkan. Tapi sebetulnya Cil, masa sih penyakit nggak ada obatnya? disembunyikan aja mungkin. Bisa jadi disembunyikan oleh pihak-pihak tertentu Pihak itu. tertentu. Disembunyikan cara menemukan obatnya, apa aja yang bisa menyembuhkannya. Atau bisa jadi hal-hal yang sekarang dilarang seperti narkotika itu adalah jawabannya. Karena gue pernah baca satu artikel tahun berapa gitu, gue lupa, di Amerika. Ada, gue lupa si orang tuanya ini, dia tuh aktivis, pokoknya dia aktivis kesehatan lah, entah at least dia dokter atau perawat, atau yang penting dia ngerti tentang medis. Sampai akhirnya dia punya anak, dan anaknya umur pokoknya di bawah 10 tahun tuh dia mengidap kanker. Lupa kankernya kanker apa, cuma akhirnya mengidap kanker. Nah sampai akhirnya masuk rumah sakit biasa dan sebagainya, akhirnya kemo. Diharuskan untuk kemo biasa. Nah, Mahal bro, kemo. mahal gimana? Nah, yang akhirnya dia kan orang medis, dia ngerti, dia tahu sesakit apa itu kemo gitu. Kemo tuh sakit bro, sakit. Sampai akhirnya kepala botak tuh karena rontok, karena efeknya tuh karena dikasih racun. Kalau gue denger dari temen yang akhirnya ibunya kena kanker dan akhirnya melakukan kemoterapi, itu tuh dia disuntikin sama cairan yang segini warnanya hitam. Dia pas disuntikin ke itu badannya semua genek, bahasa Jamannya genek semuanya dan sebagainya. Kejang-kejang sakit, itu tuh sakit banget sampai akhirnya muntah. Nah si medis ini tahu kondisinya bakal gitu dan dia nggak tega. Akhirnya anaknya dicabut lah, dibawa lah ke rumah dan sebagainya. Akhirnya dia obatin sendiri. Nah mungkin karena dia ngerti tentang apa yang namanya ganja ya, akhirnya dia melakukan riset sendiri. Misalnya dia pakai ganjanya entah diapain ya, yang pasti mungkin diekstrak ya, si cairan ganjanya diekstrak, terus bukan yang akhirnya dibakar terus jadi sans, bukan tapi diekstrak, kalau nggak salah diekstrak ya si cairannya, terus dipadatkan entahlah, pokoknya pokoknya disuntikin ke anaknya berkala beberapa, dan hasilnya 3 tahun kemudian pas anaknya umur 13 tahun, at least belasan tahun lah, gue lupa berapa ininya, pas di scan lagi anaknya bersih dari kanker. Dan setelah itu dia langsung press release. Dia press release, katanya dia dia langsung ngomong bahwa saya menemukan obat kanker dengan ganja, saya menemukan kanker ini dan sebagainya. At least apa yang terjadi dengan bapak itu hilang. Dia nggak tahu kemana. Yang pertama kok nggak salah dia dihubungi sama CIA, terus katanya dia karena ditangkapnya tuh waktu itu gara-gara dia membuat press conference ilegal tanpa persetujuan. Intinya mah gara-gara itulah, karena dia membuat kegaduhan bahasanya gitu. Sebagainya akhirnya ditangkap, dan dari situ dia nggak tahu sekarang dia masih hidup, apakah di mana anaknya masih hidup apa enggak. Kayak gitu. Kalau misalnya ngambil dari situ, teori konspirasinya adalah kanker ini adalah sumber mata pencarian, sumber uang, cuannya gila anjir. Pertama lu harus kemo itu berapa belas juta, terus dari situ dokternya juga nggak murah, terus akhirnya harus rutin, terus banyak lah uang dari situ. Belum kalau misalnya kankernya udah menjalar ke dalam, terus akhirnya lu harus cuci darah rutin. Kayak temen juga waktu itu seminggu 2 kali kalau nggak salah
Bayangin sekali cuci darah tuh berapa belas juta, seminggu 2 kali. Kayak gitulah. Kalau misalnya kesehatan udah jadi industri, ya sekiranya memang industri itu bakal terancam, pasti bakal ada pihak yang marah. Kalau suatu ranah, ya contoh kayak gini lah, kalau misalnya angkot, dengan adanya Gojek, angkot pada marah karena ojek pangkalan juga. Ojek pangkalan sebagainya, karena dia merasa lahan bisnisnya terancam. Diobrak-abrik sama itu. Ya begitupun kalau misalnya ini mah asal ngomong lah ya, bahasanya asal ngomong. Kalau misalnya akhirnya ada pihak yang akhirnya mengancam sumber mata pencariannya, pasti ada pihak yang marah. Makanya kenapa ganja ini ilegalkan gitu, dan opium dan sebagainya itu juga hasil medis, kan dari medis. Adanya sabu dan sebagainya, karena dulunya opium itu dipakai untuk di dunia perang itu untuk menahan rasa sakit. Jadi kalau misalnya ada luka tembak dikasih opium, ya tekbal aja pada rajet gitu dengan. Tapi hari ini ada yang memanfaatkan itu untuk jadi industri, dimana akhirnya padahal dari medis memang balik lagi sesuai takaran, cuman akhirnya ada yang mainin, terus akhirnya jadi obat-obatan terlarang dan sebagainya, padahal sebetulnya itu obat. Begitupun ganja tuh gak mungkin sekonyong-konyong tiba-tiba ada ganja dan akhirnya jadi ada yang make terus jadi kayak Bob Marley Sons gitu. Cuman akhirnya mungkin dari riset beberapa ini, ganja ini dipakai buat medis asal sesuai takaran dan pemakainya sesuai, bukan akhirnya dibakar dan sebagainya. Kayak sabu disuntikin langsung gitu, kayaknya ada harus ada filternya dulu, atau ada prosedur tertentu lah pemakainya, bukan untuk jadi kayak fly dan sebagainya. Tentang konspirasi tentang kesehatan lah, berbicara tentang konspirasi kesehatan. Jadi akhirnya selalu ada yang pihak yang diuntungkan dalam kondisi seperti ini. Jadi gue nggak bisa nyalahin sih siapa yang bakal, nggak bisa ngomong akhirnya pihak tertentu yang akan ditentung, karena memang kita juga nggak ada data valid tentang itu. Tapi akhirnya ya karena kita nggak ada kegiatan, ya akhirnya kita membuat teori-teori yang menurut kita masuk akal aja. Kayak gitu aja. Ya seperti itulah yang kita tahu. Terima kasih sudah bertahan selama ini menonton videonya. Berarti kamu wajib untuk nge-subscribe ya, atau komen di bawah atau like seperti itu. Tapi tetap ya kita nggak maksa ya. Ketulusan, saya meminta ketulusan. Kalau nggak suka dislike nggak apa-apa. Yang pasti respon aja. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang ingin kayak yang kurang nih perhatian dan sebagainya, komen. Jangan ngobrol ke temen, karena kalau lu ngobrol ke temen kita nggak bakalan tahu apa yang harus kita perbaiki. Bahkan video ini aja yang kita buat, maksudnya kita ngebahas masih di permukaan, nggak sampai ke dalamnya, nggak sampai sedetail apapun. Kita pengen tahu aja respon dari kalian, apa sih yang ingin didalemin dari pembahasannya. Seperti itu. Jadi ya bentuk supportnya seperti itulah, komen, like, atau subscribe. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum. See you next time. See you next time.